Tidak ada yang pakai masker. Enggak lagi lepas. Berapa nama itu? Apa facial kan? Sama aja. Apanya? Biar depannya pakai facial sama masker. Kalau itu harus. Oh, facial teh kira-kira yang berapa tahun? Iya, emang bedanya. Oh, gila. Ah, nggak suka. Enggak titiknya Asia. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir beribadah pada pagi hari ini, begitu juga jemaat Tuhan yang beribadah di rumah secara live streaming. Kami Majelis Jemaat AKBP Jalur Cimahi mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama membuka ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 dan 2. Sejahtera turun dalam dunia, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklum dan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia yang di sorga disembah, Kristus saja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging di tengah, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Yalah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba,
supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 97 ayat 1 dan 2. Surga sayapmu bertambah, nyanyi di seluruh dunia, naik Kristus rajanya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Gembala yang menjaga domba-Mu di Efrata, Allah beserta manusia, mari menyaksikannya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum yang kedua dan maksudnya. Hukum yang kedua, janganlah perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan 2. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud, nikmatunya ku tinggalkan. Tuhan terima anakku. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu.
Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena hawa nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 3. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalnya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersinar, bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Yesaya pasal 61, mulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan Yesaya pasal 62 ayat yang ke-3. Kita akan membacanya secara responsoria. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran,
seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan 4. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk kita pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Warta jemaat pada hari ini, mari kita sama-sama mengikutinya. Pertama, pemberitahuan
5.1 Jemaat yang pindah. Terhitung hari ini 27 Desember 2020 telah pindah keanggotaan jemaat keluarga E. Tambunan, Inang V. Gultom dari WEK 1 dan 2 orang anak ke gereja HKBP Lahat, Resort Lahat. 5.2 Baptisan Kudus atau Pandidion Nabadia. Pada hari ini Minggu 27 Desember 2020 gereja kita akan memberikan pelayanan Baptisan Kudus atau Pandidion Nabadia dalam ibadah pagi saat ini jumlah 1 orang dan ibadah siang masuk pukul 10.30 WIB jumlah 3 orang. 5.3 ibadah malam tahun baru dan tahun baru 2021 dan persembahan Namar Boho. A. Ibadah malam tahun baru pada hari Kamis 31 Desember 2020. Ibadah malam tahun baru masuk pukul 18.00 WIB melalui undangan untuk 10 orang jemaat setiap WEK yang dikoordinir oleh sentua WEK masing-masing. Kita mengumpulkan persembahan untuk keperluan dana pensiun HKBP. Ibadah malam tahun baru ditayangkan secara langsung ataupun live streaming YouTube atau fanpage. B. Ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2021 pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 ibadah tahun baru masuk seperti biasa. Pagi pukul 7.30 WIB, siang masuk pukul 10.30 WIB. Kita mengumpulkan persembahan untuk keperluan kategorial Naposo Bulung. 5.4 Acara ibadah tahun baru keluarga. Agar masing-masing keluarga melaksanakan ibadah malam tahun baru keluarga. Acara tahun baru keluarga telah tersedia di depan pintu gereja, bahasa Batak, bahasa Indonesia, agar setiap jemaat mengambilnya 1 eksemplar per keluarga dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Demikian warta jemaat untuk gereja kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama dan juga memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 395 mulai dari ayat yang pertama. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Inilah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Inilah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang kau mengikat hatiku, beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus,
Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yaitu dari kitab Mazmur pasal 148 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mari kita baca secara responsoria, dan saya undang juga ibu bapak, saudara-saudara, nafas sulung remaja sekolah minggu di rumah untuk turut membaca firman Tuhan bagi kita pada minggu ini. Mazmur 148 ayat 1 sampai ayat 14. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Demikian firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan keterangan khotbah pada hari Minggu ini, saya memberikan special greetings kepada para pemeriksa yang stay terus di fanpage Facebook HKBP Jalan Lurah dan YouTube channel HKBP Jalan Lurah, kepada semua non-jemaat HKBP Jalan Lurah, dan menyampaikan selamat Natal buat Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, karena ini adalah Minggu Natal dan sekaligus hari Minggu yang terakhir. Kita berharap akan berjumpa di tahun dan minggu tahun 2021 dengan kesembuhan pandemi, dan mungkin gereja kita akan seterusnya bersama stay terus di media melalui penayangan khotbah dan kebaktian. Terkhusus spesial kepada Bapak Agustelo Pangaribuan, juga Amang Opu Betrix Raja Guguk Boru Tapea, Inang Darlin Nenggolan,
Unyil di Kuala Lumpur, dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang dengan setia terus mengikuti bersama dengan kami. Mudah-mudahan Anda di rumah sedang stay juga pada pagi hari ini, dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga jemaat HKBP Jalan Lurah yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Juga ada Amang Ferry Halomuan Simajuntak. Saya tidak kenal sebenarnya, tapi kita berjumpa melalui media HKBP Jalan Lurah. Dan juga kepada ibu bapak, para naposobulung remaja, saya mau menyampaikan dengan bersuka cita pada pagi hari ini. Selamat Hari Natal buat kita semua. Luar biasa sambutan selamat Natal. Mari di Bapak Ibu, di Minggu Natal ini kita senyum dulu, jangan karena Minggu Haleluya ini senyum dulu. Oh tidak bisa ya karena pakai masker ya. Saya dari tadi sudah berusaha untuk senyum supaya tercover bahwa minggu hari ini adalah Minggu Haleluya, Minggu halal. Dari kata itu maka bersoraklah Haleluya. Mazmur, mizmor, Haleluya, yang menandakan pujian bagi Tuhan. Pujilah Tuhan. Jadi kita coba bersorak dulu pagi hari ini. Saya juga undang ibu bapak saudara-saudara yang di rumah. Kalau Amang bilang Haleluya, maka saudara-saudara menyambut puji Tuhan. Ya, sudah ya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Oh iya ya. Maksud Amang, kalau Amang bilang haleluya puji Tuhan haleluya begitu ya. Ulangi karena salah tadi ya, kurang pas. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji diri. Hamamago. Kalau puji diri hamamago itu. Dibotak kenapa sodo hamamago, no? Hamamago artinya kehilangan. Apa ya? Ya itulah. Kalau puji Tuhan, haleluya. Tapi puji diri hamamago. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Orang berkata bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah sebuah kehinaan, sebuah simbol kesederhanaan, dan sebuah kesan bahwa kelahiran Yesus adalah sebuah hal yang sangat fana, yang hina. Benarkah itu? Benar. Betulkah itu? Betul. Karena bagaimana mungkin a king, seorang raja, lahir di kandang domba di Bethlehem, di palungan, di tempat yang hina. Benar bahwa Yesus itu lahir di kandang domba di tempat yang hina. Dan kehinaan kelahiran Yesus itu mewakili kehinaan kita. Kehinaan kelahiran Yesus itu mewakili kondisi manusia dalam kehinaan dan kenistaan. Tetapi jangan salah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bahwa kelahiran Yesus juga adalah sebuah kemasyuran, sebuah keagungan, sebuah kemuliaan. Glory, glory, haleluya, yang dinyanyikan oleh para malaikat di surga. Sehingga kelahiran Yesus Kristus dalam kehinaan mewakili kehinaan kita,
Dan kelahiran Yesus Kristus dalam keagungan mewakili keagungan sorgawi. Yang hari ini, yang pada saat Natal kita ingat sebagai sebuah momentum dunia. Bukan hanya kita, momentum dunia bersukacita dan bersorak-sorai. Lihatlah Mazmur Haleluya, Mazmur 148 ini. Pujilah Dia, hai sorga. Pujilah Dia, hai bumi. Karena itu Yesus lahir, maka dunia dan sorga berhaleluya. Haleluya. Ada yang modok-modok mungkin ini karena tadi malam minggu kedua lagi. Harus keraslah, puji Tuhan, haleluya. Pujilah Dia, hai segala bangsa. Walaupun di masa-masa kesukaran ini ya Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sangat dibatasi oleh ruang gerak akibat pandemi ini, tetapi sama sekali itu tidak akan menghalangi sukacita kita berhaleluya, memuji Tuhan. Karena apa? Karena kelahiran Yesus telah mengajak sorga dan dunia bersukacita, mengajak sorga dan dunia bernyanyi. Itu sebabnya nyanyian itu tidak hanya oleh para gembala. Benar, gembala adalah saksi pertama kelahiran Kristus, tetapi pada saat itu gembala dan para malaikat di sorga bernyanyi, bersorak-sorai. Apa nyanyian para malaikat itu? Sebelah kanan Amang. Apa nyanyian para malaikat ketika Yesus lahir? Maka malaikat itu bernyanyi. Edena ima, ada edena lagi. Sebelah kiri Amang. Apa nyanyian? Bernyanyikah malaikat waktu itu? Bernyanyi Bapak Ibu. Nyanyiannya adalah Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Itulah sukacita kita hari ini. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Amang terus mengkhotbahkan ini beberapa hari ini, karena memang di pandemi ini saya mau mengingatkan kembali kepada kita cara kita memuji Tuhan. Dan kenapa kita memuji Tuhan? Karena memang Tuhan layak dipuji, Tuhan seharusnya dipuji, Tuhan pantas diagungkan karena perbuatannya yang ajaib di dalam kelahiran Kristus Yesus. Di dalam Immanuel, Tuhan beserta kita. Dulu Allah yang transenden, sekarang immanen. Dulu Tuhan yang di tempat Maha Kudus, sekarang berada di tengah-tengah dunia. Dulu Tuhan yang sangat jauh, sekarang Ia dekat dengan kita, sama seperti kita manusia. Maka pujilah Tuhan, agungkanlah namanya, dan masyurkanlah kemuliaannya, karena Tuhan telah mewujudkan kasih yang besar di dalam hidup manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sorak-sorai kita dan nyanyian kita. Dalam anak yang kecil. Suara Amang agak serak-serak hancur hari ini ya. Jadi udah beberapa hari ini berkhotbah mungkin ya. Coba nyanyinya, dalam anak yang kecil. Teruskan. Ada yang bilang lahirlah Immanuel. Dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema. Yang agak sulit kita memang nyanyikan adalah hai mari berhimpun dan menjaga jarak. Itu sekarang kita ini. Ya.
Sekarang boleh berhimpun. Kami berdebat sama Sintua. Lagu itu nggak usah kita nyanyikan, boleh. Hai mari berhimpun sambil jaga jarak, itu. Sekarang ini ya. Amang mau bertanya kepada kita semua yang gereja pagi dan di rumah, sudahkah Anda menyanyikan Malam Kudus di pesta Natal ini? Karena sangat penting bagi kita saudara-saudara untuk merekonstruksi ulang. Kalaupun ketiga kali ini mungkin atau keempat kali Amang khotbahkan ini, sangat penting bagi kita ini sebenarnya. Untuk mencoba hadir pada saat Malam Kudus, merekonstruksi ulang, menempatkan diri, coba tempatkan diri kita pada saat Malam Kudus, yaitu ketika Raja Quirinius tanah Syria mewartakan sensus penduduk, maka Maria yang sedang mengandung dungi borhama si Joseph nasi yang Galilea nakok tulua Judea tu tani si Daud namar goar Bethlehem nakok madalani gunung, tidak ada keledai apalagi kuda, miskin, kere, tidak punya apa-apa, hingga orang-orang di Bethlehem mengatakan tidak ada lagi rumah, jangan-jangan tidak sanggup ini bayar nanti. Jadi kalian mau itu ada kandang domba, mau tidak? Oh mau, daripada tidak ada. Disitulah Kristus lahir. Hadirkan dirimu di situ. Malam Kudus, sunyi senyap, hanya dua berjaga terus, Maria dan Yusuf. Lahir anak kudus. Sonang ni bahasa Watak dodok konok kutuamu sama ulat tong. Terus sama jauh bor. Iya, ujuro Yesusi. Sonang modom dohalak sude. Holan dua nadu ngorope. Mangingani anakna. Yesus tuatai. Baima, itulah hola dua nadu ngorope. Bahasa Inggris 1, 2 silent night 2, 3 ya. Holy night. Saya percaya kita tahu tapi malu-malu karena all is bright, drown your virgin mother and child, sleeping in heavenly peace. Sleep 2, 3 ya. Sleeping heavenly peace, sleep in heavenly peace. Amang bisa karena lihat dari sini. Jadi jangan, tapi ya itulah. Coba hadirkan dirimu Bapak Ibu pada saat Holy Night. Apa yang kita rasakan? Yang kita patut harus rasakan adalah Yesus mewakili keterhinaan kita, Yesus mewakili kenistaan kita, Yesus mewakili kefanaan kita.
hingga ia lahir di tempat yang hina, hingga ia lahir di tempat yang di kandang domba di Betlehem. Luar biasa, tidakkah kita terpanggil untuk berhaleluya pada pesta Natal ini, pada hari Natal ini? Karena telah Tuhan wujudkan, Tuhan nyatakan, Tuhan karyakan hubungan yang baru antara Allah dengan manusia. Hubungan yang baru. Yesus memperbaiki, menjembatani hubungan yang telah hancur rusak itu di dalam kelahirannya, sehingga kita bisa berjumpa dengan Bapa di sorga. Kita yang ternoda telah diperbaiki oleh Yesus Kristus kepada Allah Bapa yang kudus. Karena itu tidak ada satupun, apapun, bagaimanapun kondisi kehidupan kita untuk menghalangi setiap orang untuk berhaleluya, memuji Tuhan dan memuliakan namanya pada perayaan Natal tahun 2020 ini. Walaupun memang pendeta pandemi, ya, kalau kita memang melihat sudah cukup banyak dampak pandemi ini. Banyak yang terpapar, bukan hanya secara imun, tetapi secara finansial, secara ekonomi, bisnis, dan kehidupan sekarang. Tetapi baiklah itu tidak sampai menghilangkan, tidak sampai menghancurkan iman kita untuk senantiasa memuji Tuhan dan memuliakan namanya, beraleluya, memuji Tuhan, puji Tuhan. Hai segala bangsa, segala umat, hai pemuda, lihat di sini para pemuda, hei, namamu disebut pada ayat ini, yaitu pujilah dia, hai kaum muda, pujilah dia, hai kaum tua, puji dia, hai anak-anak. Semua orang memuji Tuhan karena karyanya yang ajaib. Keajaiban karya Tuhan dan keagungan karya Tuhan itu terbukti dalam kelahiran Yesus Kristus. Sehingga di dalam kesederhanaan kelahiran Yesus itu, kita dipanggil untuk senantiasa kuat, kokoh, dan teguh di masa pandemi ini. Dan dengan tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan segera memulihkan dunia ini, sama seperti 2000 tahun yang lalu Yesus memulihkan dunia ini dalam hubungannya kepada Allah, dalam hubungannya kepada Bapa, supaya kita berkenan kepadanya, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh eternal life, kehidupan yang kekal yang telah dalam kehidupan kita. Waduh, gara-gara haleluya ini jadi tersenggol. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya memahami bahwa banyak kesaksian yang kita lihat di pandemi COVID-19 ini. Para karyawan-karyawati, para pengusaha, bahkan para pedagang UKM, unit kecil dan menengah, terdampak oleh pandemi ini. Bahkan kehidupan kita di tengah-tengah keluarga. Saya yakin ibu bapak juga merasakan kesukaran yang sama dengan manusia di dunia saat ini di pandemi COVID-19 ini. Kesukaran yang sama dengan banyak orang di dunia untuk saat ini, karena pandemi COVID-19 ini. Di rumah juga jangan-jangan ketakutan, kecemasan, fobia bagi kita kepada orang di rumah kita, sekeliling kita. Itu sebabnya kita terus waspada di tengah perjalanan kehidupan kita, ya. Pendeta HKBP di distrik ini beberapa terpapar COVID-19 hingga tidak bisa kebaktian 25
Desember yang lalu, tapi mereka baik-baik saja, isolasi mandiri. Kita tetap berdoa buat mereka supaya tetap sehat dan diberkati Tuhan menerima tahun yang baru 2021 dalam kesukaran itu. Anak-anak di rumah, kalau anak-anak di rumah bersin saja. Kamu kenapa? Kok bersin? Sana, cuci tangan. Oh, langsung cuci tangan. Apalagi kalau istri bersin, sana kamu, isolasi kamu, mandiri. Gitu. Jadi katanya begini ya, ibu bapak, kalau terpapar COVID-19 itu katanya tidak merasa apa-apa. Bahkan makanan level 9 pedasnya tidak terasa di mulut. Bahkan garam dan asam tidak terasa. Pernah suatu ketika seorang istri menyediakan makanan kepada suaminya. Lalu ketika istrinya ini berharap pujian itu sebabnya jangan kita mau menerima pujian ya. Jangan terlalu berharap pujian dari manusia. Tuhan sajalah yang layak dipuji. Suaminya mengatakan begini, tidak enak masakan mama ini, tidak terasa apa-apa katanya. Si istri kesal, langsung telepon gugus COVID-19. Jadi suami saya sudah tidak merasakan apa-apa, tolong dijemput kata. Jadi suaminya langsung dilaporkan. Jadi kepada kita para suami, walaupun masakan istri kita tidak enak, katakanlah enak ya. Nanti kamu dijemput gugus COVID-19 kalau langsung ditelepon oleh istri kita ya. Ya ini para suami. Bagaimana Pak masakan saya? Wah enak. Oh, apalagi Natal ini dengan senyum mama, waduh sangat enak. Walaupun sebenarnya tidak enak, tapi bilang sajalah enak. Nanti langsung telepon, Pak gugus tugas suami saya sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Tolong dijemput. Jadi nanti Bapak diisolasi mandiri. Jadi kalau masakan istri kita di Natal ini enak tidak enak, telan sajalah ya. Enak tak enak ditelan. Itulah untuk COVID-19 karena luar biasa sukar hidup kita saat ini. Tidak bisa kita bohongi saudara-saudara. Agak sulit kita untuk mampu dengan gamblang, dengan leluasa berhaleluya memuji Tuhan. Karena memang beban berat kita di dunia saat ini. Tetapi jangan sampai terhalang pujian kita kepada Allah. Agungkan namanya, masyurkan dia, karena hanya dialah yang patut dipuji, karena hanya Yesuslah yang patut disembah. Sama dengan orang-orang Majus. Orang-orang Majus dari timur berangkat harus tanya kepada Herodes. Herodes punya niat buruk, niat jahat, tetapi orang Majus itu diberi hikmah oleh Tuhan. Ketika mereka tiba, maka mereka sujud menyembah kepada bayi itu. Lalu memberikan persembahan emas, kemenyan dan emas, kemenyan dan mur. Tidak ada perak. Karena olimpiade banyak, Abang Pendeta terus mengkhotbahkan emas, perak dan perunggu. Padahal tidak ada perak. Itu karena sering nonton olimpiade, korban nonton olimpiade itu. Jadi lalu orang Majus mempersembahkan emas, perak dan perunggu. Berarti juara 1, juara 2 dan juara 3 itu maksud. Bukan itu. Emas, kemenyan dan mur. Mereka sujud menyembah bayi itu dengan pertanda bintang. Langit memuji dia dengan para malaikat. Ini, lihat malaikatnya. Tadi ini agak gelap, sudah bercahaya dia. Gaunnya dari sorga itu dibikin nafas bulung, sangat bagus sekali. Dengan para domba memuji Tuhan, pujilah Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Selamat hari Natal, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, di masa Natal ini kami sungguh terpanggil memuji Engkau karena nama-Mu yang agung dan masyhur. Walaupun hidup kami merana di masa pandemi ini, tapi tidak akan menghalangi mulut kami bersaksi bahwa Tuhan agung, nama-Mu masyhur, dan karya-Mu mulia menyelamatkan kami umat manusia. Berkati kami di masa Natal ini, sehingga kami bisa bersuka cita, damai sejahtera hadir dalam hati kami sebagai New Bethlehem, rumah kami, keluarga kami, gereja-Mu, dan bangsa kami. Kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara kami hingga boleh mewujudkan kasih di antara kami. Engkau jauhkan roh perpecahan, pertengkaran, kedengkian, kebencian. Biarlah kami yang berbeda-beda disatukan oleh ikatan kasih yang dari Tuhan. Berkati pemerintah kami, para raja, biarlah mereka tunduk kepada hikmah Tuhan. Berkati keluarga Tuhan, sehingga keluarga damai sejahtera senantiasa hidup rukun bersama dengan anak-anak-Mu. Kami terus berdoa kepada Tuhan di masa Natal ini, para kaum muda, Engkau bentuk mereka menjadi generasi pengikut Yesus yang tangguh. Anak-anak bertumbuh baik dan sehat, senantiasa lindungan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang mengikuti streaming dan hadir di gereja ini. Tidak akan jemu kami berdoa Tuhan, bersegeralah menolong dunia ini dari pandemi dan memulihkan, menyembuhkan kami dari kesukaran ini. Berkati vaksin yang sedang disiapkan, boleh menjadi karya Tuhan untuk kesembuhan kami. Berkati jemaat Tuhan dalam kesukaran, masa-masa sulit dan yang sakit. Biarlah sukacita mereka tidak terhalang karena penderitaan, tetapi Tuhan senantiasa memberi kesehatan, kesembuhan bagi setiap mereka. Berkati yang ulang tahun, kelahiran, panjang umur dan bersukacita pada hari ini dan minggu ini, ulang tahun pernikahan pada hari ini dan minggu ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Berkati Tuhan jemaat Tuhan yang membawa anaknya untuk dibaptis, Gavariel Goklas Gultom. Biarlah dia bertumbuh baik dan sehat dalam naungan Tuhan, dan Engkau berkati orang tuanya Tuhan untuk membesarkan dia. Di saat Natal ini kami berdoa buat keluarga yang belum Tuhan titipkan anak, dan Hagabeon bagi keluarga mereka. Biarlah juga mereka Tuhan Engkau beri kesempatan sama seperti Maria yang mengandung Yesus di kandungannya, di dalam rahimnya. Kau berkati rahim setiap ibu yang merindukan dan menginginkan kehadiran di rumah tangga mereka. Dan berkati para suami Parsinua Boni dalam kebaikan, kesehatan dan posni roha. Meminta dan memohon kepada Tuhan. Tuhan Engkau layakkan mereka juga membawa anak-anak mereka untuk dibaptis di gereja ini. Dan setiap mereka bersuka cita, menagam, menantikan buah kasih di rumah tangga mereka. Ini saat yang paling baik bagi kami dengan kerendahan hati memohon kepada Tuhan, kepada keluarga yang merindukannya, juga kepada anak-anak kami, generasi kami, pinopar kami yang belum Tuhan titipkan cucu bagi kami dan anak bagi mereka. Berkati keluarga mereka. Kau juga berkati Tuhan Maria Borusirait, biarlah persembahan dan seluruh karya pekerjaannya yang Kau naungi dan rencananya ke depan Engkau berkati, boleh lancar dan Tuhan yang memenuhkan kasih di antara mereka. Berkati juga Tuhan keluarga Sitohang Borusi Majuntak, keluarga Butar-Butar Borusi Torus. Engkau berikan sukacita dan segala hal yang baik bagi keluarga mereka. Engkaulah yang layak kami puji ya Tuhan, karena setiap hidup kami, karena Tuhan telah mewakili kami dalam kehinaan dan keberdosaan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon,
Engkau yang memberkati kami menyongsong tahun baru 2021. Amin. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Nomor 337 ayat 1. Betapa kita tidak bersyukur, perkara air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit dan berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Baik, Bapak Ibu, ada anak Tuhan yang akan dibaptis pada pagi hari ini. Kita masuk acara pembaptisan. Mari kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 341 12. Masa muda namamu-lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya muda segar di mana surya memekar berdua. Tuayan pun besar, dan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. Bagian kami
kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak ini kepadamu. Kasihani dan terimalah dia menjadi anakmu. Berkati dan kuatkan dia dalam perjalanannya menjalani kehidupan yang kekal dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kepada orang tua, kami mohon berdiri di tempat. Orang tua dari anak yang akan dibaptis hari ini, dengarkanlah firman Tuhan. Pergilah, jadilakanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak itu dan meletakkan tangannya di atas mereka dan memberkati mereka. Kepada orang tua, manggul tumdangin yang bersima juntak, ikrarkanlah kepercayaan kita, ucapkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Percaya kepada Yesus Kristus. Songon naman tak do tada do polisi yang dua teh. Mau lihat ma puji Tuhan. Apakah saudara-saudara menghendaki agar anak ini dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jika demikian jawablah, ya, kami menghendaki. Apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar ia mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawablah, ya, kami bersedia. Apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja, membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan, agar dia menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Kristus? Jawablah, ya, kami bersedia. Jika demikian, mari kita menyerahkan dia kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Mari datang ke altar ini, bawalah anak untuk dibaptis. Engkau Gavariel Goklas Gultom, aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin.
Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Udah sayang, udah. Udah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus kami telah menyerahkan Gavariel Goklas Gultom kepadamu, dan Engkau telah menerima dia menjadi anak-Mu melalui baptisan kudus, agar dia menjadi warga jemaat Kristen di dunia dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkan kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkan mereka mendidik anak-anaknya supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita tutup ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 339 ayat 1 dan ayat 5. Ayat 5 kita berdiri. Majulah Kristus, lawan kuasa Tuhan. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Raja-Mu sendiri, jalan di depan. Majulah iringi maji cemerlang. Majulah Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Di sanjungan ini salib terus, turunlah memuji Raja penebus. Hormat kemuliaan Tuhan terimalah, insan dan sujud menyembah. Majulah Kristus, lawan kuasa gelap. Salib Yesus, sungguh dan tetap. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karunia roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat Natal buat kita semua. Kita tidak bisa bersalaman. Kami hanya akan mengundang yang dibaptis untuk berfoto dengan pendeta ke depan. Horas Marita. Selamat Natal juga buat seluruh pemirsa di media, fanpage dan YouTube channel. Masih ada kebaktian bahasa Batak nanti, silakan stay terus di media HKBP Jalan Lurah. Horas.